Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari proposal PKM kami yang berjudul GoFertil, aplikasi pemupukan sawah otomatis jarak jauh berbasis mobile app. Di sini kami dari kelompok 11 dari kelas PSTIC beranggotakan saya sendiri, Dede Kurniawan dengan NPM 2115061072. Saya Rana Aprilia dengan NPM 2115061027. Saya Sian Gabriel Sandro Siregar dengan NPM 2115061092. Latar belakang dari penelitian kami di sini adalah tanaman padi atau Rhiza sativa merupakan salah satu tanaman yang dibutuhkan oleh banyak orang di Indonesia. Tanaman padi sendiri merupakan salah satu sumber karbohidrat utama bagi masyarakat Indonesia. Tingkat kebutuhan beras yang tinggi mengharuskan para petani untuk memproduksi padi berjumlah banyak, tetapi tetap memiliki kualitas yang baik. Untuk mendapatkan beras dengan kualitas bagus, tanaman padi perlu diberi nutrisi yang cukup. Salah satu cara yang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi itu adalah dengan memberikan pupuk. Proses pemberian pada pupuk memerlukan ketelitian dan ketekunan yang tinggi untuk menentukan jumlah pupuk dan waktu pemupukan yang tepat. Dengan menggunakan aplikasi GoFertil, para petani tidak perlu susah-susah pergi ke sawah secara berkala hanya untuk menyemprotkan pupuk. Hanya dengan menekan tombol, seluruh sawah akan langsung mendapatkan pupuk dengan kadar tepat dan dengan waktu yang singkat. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, maka petani tidak usah bersusah payah ke sawah untuk memberi pupuk dan dapat menghasilkan kualitas padi yang lebih baik. Berikut beberapa rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah aplikasi yang dapat melakukan pemupukan sawah secara jarak jauh. Dan yang kedua, bagaimana aplikasi dapat memudahkan pekerjaan petani. Untuk tujuan kegiatan akan dijelaskan oleh Sean. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tujuan kegiatan. Yang pertama adalah untuk memberdayakan petani untuk memanfaatkan teknologi pada sawah. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas petani dan meningkatkan kualitas hasil panen. Berikut luaran yang diharapkan setelah penggunaan aplikasinya. Sebuah produk berupa aplikasi pemupukan sawah jarak jauh berbasis mobile app. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani dalam bekerja, sehingga hasil panen yang didapatkan dapat lebih baik lagi. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya sistem pemupukan otomatis ini, persebaran pupuk dapat lebih merata sehingga meningkatkan efektivitasnya. Tahun 2019, Vina Septiani Windiasari dan Pandu Ajas Bagindo melakukan penelitian dengan judul Rancang Bangun Alat Penyiraman dan Tanaman secara Otomatis dengan monitoring berbasis IoT, Internet of Things. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan beberapa komponen seperti WMOS D1, Soil Moisture Sensor, Real-Time Clock Relay, LCD 1602, dan motor servo. Penelitian tersebut bertujuan untuk penelitian berikutnya adalah penelitian dengan kontrol jarak jauh sistem irigasi sawah berbasis Internet of Things atau IoT oleh Sugiono Tutuk Indri dan Mareta Rusiwan Sari. Pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan petani dengan cara mengalirkan air ke irigasi sawah dengan jarak jauh secara real time menggunakan alat berbasis IoT menggunakan WMOS D1 ESP8266. Alat tersebut terdapat motor servo yang berfungsi sebagai portal, kemudian sensor ultrasonik yang digunakan mengambil data ketinggian air. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rona Aprilia. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada waktu dan tempat. Program ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung dan dilakukan secara jarak jauh akibat pandemi COVID-19 dan ditujukan pada petani yang telah memahami penggunaan perangkat smartphone. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah pada bulan Desember 2021. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk mencari penelitian-penelitian serupa yang pernah dilakukan. Yang kedua, melakukan sistem analisis terhadap data-data yang telah dilakukan. Analisis ini dilakukan berdasarkan masalah yang ada di lapangan. Tujuan dari pembuatan aplikasi GoFertil serta masukan dan keluaran yang diharapkan dari perancangan aplikasi ini. Yang ketiga, melakukan perancangan desain terhadap aplikasi
Pada tahap ini akan dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap tahap sebelumnya. Aplikasi akan dirancang berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat adalah pembuatan aplikasi GoVertel berdasarkan aplikasi mobile dengan memasuki tahap programming pada IDE Android Studio. Yang kelima, uji coba aplikasi secara internal yaitu unit testing dan sistem testing. Yang keenam, evaluasi, yaitu untuk menarik kesimpulan terhadap hasil dari semua tahap pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada pengembangan. Dalam pengembangannya, aplikasi ini akan terhubung dengan server yang kemudian server akan menghubungkan antara pengguna dengan controller yang terdapat pada sawah. Jika pengguna menekan tombol untuk mengaktifkan pemupukan otomatis, maka aplikasi akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan sprinkler yang telah terisi pupuk cair agar menyemprotkan cairan pupuk secara berkala. Sprinkler terhubung dengan perangkat IoT lainnya pada lahan sawah, sehingga petani dapat melakukan monitoring terhadap statistik penggunaan pupuk dan efektivitasnya terhadap sawah. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rona Aprilia terhadap pemaparannya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.